Selamat datang di episode terbaru dari Reaksi Ayah, di mana kita akan mereaksikan beberapa konten di sosial media yang menurut saya bisa banyak diambil pelajaran dari sini. Tapi konten-konten ini adalah konten-konten video pendek komedi konteksnya yang nanti akan kita nikmati, tapi habis itu kita cari nilainya di dalam situ ya. Let's begin. Tunangan di pinggir pantai, surprise, cincin berlian. Jadi zaman sekarang orang-orang udah pada tahu kalau HP kita itu diem-diem nyadap kita. Makanya kalau misalnya kita ngomong apa, nongkrong naruh HP di meja, kita ngomongin kucing misalnya, nanti bakalan keluar konten-konten kucing atau iklan tentang kucing, entah pet shop atau apa gitu misalnya. Gimana menurut Ayah metode persuasi terbaru nih zaman sekarang? Biar pacarnya mau cepet-cepet kawin. Oh, ya itu sebetulnya kok sekarang itu privasi orang itu jadi sudah hampir tidak ada lagi ya. Semuanya terbuka. Ya. Karena misalnya kita chatting aja itu juga tahu pasti nanti. Maksudnya itu kan biasanya kan keluarnya dalam bentuk iklan tuh biasanya. Ya kan di sosmed ya kan. Misalnya Ayah sama aku chattingan ngomongin mobil misalnya, ya mobil ini bagus kayaknya ya. Oh iya bagus mobil itu karena begini. Nanti keluar iklannya nanti. Iklan mobil itu keluar. Atau misalnya iklan servis mobil, pokoknya yang berbau-bau mobil lah. Iya. Nah semua orang udah tahu itu dan udah mulai berdamai kayaknya. Ya itu sistem itu dari mana ya? Siapa yang mengendalikannya? Ya para pembuat pembuat OS, pembuat sosmed kayak gitu. Makanya kan Mark Zuckerberg disidang berkali-kali kan di Amerika waktu itu kan. Itu privacy sudah tidak ada itu boleh bilang. Udah sekarang nggak ada ya. Nah, sekarang sudah semuanya itu serba dilanggar lah. Jadi orang itu sudah apa yang isinya dia, apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan itu jadi diketahui oleh banyak orang gitu ya. Maka orang harus berhati-hati memang. Walaupun konteksnya untuk dijual sebagai sebagai buat iklan gitu. Konteksnya cuma kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu kan kalau misalnya datanya itu nanti dipakai buat apa yang lain-lain di masa depan, kita nggak pernah tahu tuh. Iya. Gitu. Jadi maksudnya tapi itu tidak melanggar peraturan itu ya begitu ya. Ya harusnya melanggar peraturan ya harusnya. Ya. Harusnya melanggar, tapi nggak tahu deh kok bisa masih terjadi gitu. Contohnya misalnya kayak ya Mark Zuckerberg gitu ya. Mark Zuckerberg itu kan punya WhatsApp, punya Facebook, punya Instagram kan. Iya. Itu kan punya dia semua tuh. Iya. Misalnya aku ngomong sama Ayah di WhatsApp, nanti di Instagram atau di Facebook akan keluar iklannya omongan kita itu. Paham nggak ya maksudnya? Iya, temanya yang kita bicarakan. Iya, dipakai sama dia untuk beriklan atau apa gitu ya. Untuk dalihnya untuk mempersonalisasi iklan. Supaya kita banget iklan yang nongol gitu. Iya. Gitu. Ya kan, makanya tadi diomongin kan apa? Oh iya, apa? Tunangan, pernikahan. Bali. Jadi maksudnya apa sih? Ya biar keluar iklan-iklan pertunangan. Supaya dia jadi, terpengaruh oleh itu. Nah, itu maksudnya. Ayah tadi enggak paham itu. Kenapa dia ngomong gitu? Cuman kata-kata yang terputus-putus gitu kan? Iya. Konteksnya itu. Jadi keluar iklan-iklan. Oh iya, menikah mulai dari 50 juta misalnya gitu-gitu ntar keluar di HP-nya dia gitu loh. Iya. Gimana pendapat Ayah tentang persuasi zaman baru ini sekarang? Ya, ini memang ya menunjukkan ya tadi Ayah bilang kan privasi orang itu sudah tidak ada. Nah, kemudian cara-cara begitu ya akhirnya menurut Ayah seharusnya itu cara-cara yang melanggar hak-hak pribadi ya. Tapi Ayah enggak tahu ini kok tidak ada tindakan tegas. Tindakan untuk mengatasi masalah-masalah itu Ayah enggak tahu. Sudah ini memang suasana sekarang ini sudah suasana yang kurang jauh dari ideal bagi kehidupan lah. Ini ngomongin tindakan perusahaannya berarti ya, bukan tindakan orang yang ngomong nikah. Iya, perusahaannya. Oke. Orangnya sih enggak. Nah, sekarang kalau kita kecilkan kedua orang itu aja. Iya. Gimana pendapatnya ya? Tapi mungkin yang perempuan itu berarti komunikasi antara si yang perempuan tuh dengan yang laki-laki itu tidak terbuka. Oh gitu ya? Iya, sehingga dia istilahnya meminta ada orang lain atau bagian lain yang mengeluarkan itu maksudnya dia kepada pacarnya itu kan. Pacarnya atau suaminya kita enggak tahu lah. Ya pacarnya kan ini pernikahan Bali. Iya. Karena dia ingin segera ada pernikahan misalnya gitu kan. Walaupun itu sketsa komedi ya.
Tapi kita coba ambil value-nya aja kalau ada. Jadi nggak boleh kayak gitu ya, maksudnya. Nggak boleh, itu kan sebetulnya hak pribadi itu kan. Misalnya kita ngomong sama temennya, tolong dong dikasih tahu, kamu sudah tua nikah dong, gini-gini. Pacar kamu kan sudah siap juga gitu, misalnya gitu kan. Iya. Atau ada konten yang sejenis bisa juga ya. Iya. Bisa juga itu berupa konten yang sejenis gitu ya. Maksudnya konten yang sejenis. Jadi ya nyindir misalnya tadi itu apa namanya, menikah itu sebaiknya usia sekian-sekian gitu misalnya gitu. Oh, terus dikirimin ke pacarnya gitu maksudnya. Oh gitu iya. Bisa juga ya. Bisa. Kan konten kita sering dikirim-kirim orang buat nyindir-nyindir pacangannya. Iya. Tapi itu keluarnya otomatis apa? Yang ngatur siapa itu yang ngatur itu? Yang ngatur apa ya? Yang ngatur keluarnya itu algoritma ya. Nah, jadi secara otomatis ya. Secara otomatis. Ketangkap sama algoritma kemudian dia ini ya. Tapi kalau kita bicara tentang 2 orang ini aja, ya berarti pasangannya bisa ngirim-ngirim, kadang-kadang suka. Yeah. Maksudnya bagaimana tanggapan ayah kalau kita daripada ngomong straightforward, kita menyindir aja lewat kanan, kiri, depan, belakang, kirim ini, kirim itu. Ya kalau cuman untuk pertemanan, sekedar untuk ngomong-ngomong biasa aja boleh. Tapi kalau menyangkut hubungan personal, ya sebaiknya ya bicara terus terang aja. Bicara langsung. Tapi kan kalau bicara terus terang, waduh saya takut dia marah misalnya gitu kan. Kan nanti laki-laki bilang, loh saya tidak siap. Lihat aja saya masih begini misalnya gitu kan. Ya harus berani mengungkapkan. Artinya supaya kita dapat jawab, supaya orang itu dapat jawaban juga. Si perempuan itu dapat jawaban. Kenapa tidak segera menikah misalnya gitu loh. Oh karena memang dia sedang ada masalah ini dan bisa dia menerima alasan itu atau bisa tidak menerima. Kalau misalnya dia lihat oh memang alasannya bisa diterima ini ya sudah selesai ya kan. Tapi kalau dia lihat oh ini alasannya tidak diterima, ini hanya sekedar main-main aja sama saya nih. Nah dia bisa mengambil keputusan juga gitu kan. Nah ya. Tapi kan biasanya jawabannya kan ngambang. Akhirnya ya udah deh. Ya. Tapi bulan depan coba lagi gitu kan. Nanya lagi atau nyindir lagi. Ya itu kan setiap orang itu kan punya sendiri, punya rencana hidup dan punya kesempatan-kesempatan yang berbeda-beda gitu kan. Artinya mungkin si calon suaminya itu memang ada yang perlu disampaikan, bisa juga itu jadi terbuka akhirnya kalau dibicarakan, didiskusikan secara sederhana aja, tidak perlu terlalu serius. Iya. Jadi biasakan hal-hal begitu dibicarakan. Itu nanti akan menjadi kebiasaan dia dalam kehidupan kedepannya itu sebagai suami istri, dia nanti akan saling komunikasinya tutup-tutupi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang tidak canggung. Oke. Tapi kan kadang-kadang orang ada yang berpendapat, maksudnya, wah tapi saya sudah mencoba ya gitu kan. Tapi ya selalu marah dia. Akhirnya kita ujung-ujungnya berantem, bukannya jadi menemukan solusi gimana dong? Ya kalau belum menikah sudah gitu aja tidak nyambung ya. Silahkan pilih mau begitu terus atau mau berhenti aja. Gitu lah. Tapi siapa tahu ketika menikah dia berubah menjadi lebih baik gitu. Nah itu jangan terlalu mudah mengharap orang berubah, karena berubah itu tidak mudah ya. Jadi jangan kamu misalnya berharap oh ini nanti kalau sudah menikah dia akan berubah. Termasuk diri kita sendiri juga. Nanti saya kalau sudah menikah saya akan ubah ini. Itu bisa meleset juga. Rezeki saya pasti akan mengalir gitu. Itu salah juga ya? Oh ya kalau itu sekedar cita-cita ya boleh aja. Iya kan, cita-cita boleh aja. Tapi harus disertai dengan usaha gitu kan, misalnya itu. Jadi apa yang terjadi pada saat proses pemilihan most likely itu yang akan terjadi di pernikahan. Yang akan terjadi itu kebanyakan yang akan terjadi seperti itu. Atau lebih parah atau lebih bagus atau itu? Bisa lebih parah, bisa juga lebih bagus, tapi kemungkinan untuk ke arah sananya lebih kecil. Ke arah sana baik maksudnya? Iya, ke arah lebih baik itu akan lebih kecil, jauh lebih kecil. Jadi jangan ambil risiko gitulah. Kalau memang sudah tidak nyambung ya sudah, jangan diterusin. Kan generasi zaman dulu bilang jangan beli kucing dalam karung gitu kan. Tapi ternyata Gen Z dan Gen Alpha malah seneng beli kucing dalam karung. Maksudnya ini konteksnya gacha ya. Atau sekarang kan lagi rame misalnya beli mainan atau apa itu bentukannya seperti undian gitu. Jadi kalau zaman dulu ya misalnya saya mau beli mainan ini orang yang laki ini yang pakai topi dia lagi berdiri di atas api misalnya bisa. Kalau sekarang
kita seperti mengundi gitu. Belum tentu dapat karakter yang kita mau. Itu emang dimunculkan supaya orang ketagihan karena ada esensi judinya di situ. Oh, gimana menurut saya? Itu artinya mencari sesuatu sensasi yang tidak rasional sih ya, pasti tidak rasional karena itu lebih bersifat emosional. Iyalah. Jadi yang begitu itu ya nanti kebiasaan segala sesuatunya itu ya gitu, beli kucing dalam karung itu. Artinya mau kerja juga begitu, beli rumah juga begitu. Pilih pasangan hidup juga begitu kan? Iya, itu paling banyak kayaknya pilih pasangan hidup begitu. Iya, jadi hanya melihat sekilas saja terus langsung putuskan. Kalau ternyata nanti jelek, putus lagi gitu kan? Ya udahlah, life is a gamble. Nah ya, hidup tuh adalah seperti main judi itu kalau bagi orang-orang yang sembarangan seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi memang strategi bisnis dengan cara misalnya produk kayak dibikin. Oh ya, misalnya mau beli mainan saya ada 6 karakter nih. Kamu pasti dapat salah satu dari 6 karakter ini, tapi kamu nggak bisa milih. Itu works banget. Itu terjadi sekarang gitu ya? Oh, sangat terjadi. Dan orang sampai ngantri nggak karu-karuan untuk beli itu. Itu bisnis modelnya works banget karena ada sedikit unsur judinya di dalam situ. Dan orang ternyata secara naluriah seneng dengan unsur judi. Ya orang kita memang suka judi. Karena ada misterinya di dalam situ gitu. Iya. Kan kadang ketidakpastian itu lebih menarik daripada yang pasti kan. Ya untuk orang-orang yang itu yang memang gila berpetualangan. Ya kan. Petualangan tuh ada petualangan yang bisa dilakukan, ada yang tidak perlu dilakukan gitu kan. Yang tidak perlu itu yang harus diperhitungkan dulu baru. Kalau ayah lebih senang stability ya berarti ya daripada petualangan ya. Iya. Tapi kan stabil itu kan membosankan. Apalagi di dalam hubungan kan. Waduh, wanita butuh drama nih, gimana dong? Tidak juga, tidak membosankan tuh bagi orang yang terbiasa aventurir. Apa tuh? Aventurir, orang yang adventure. Oh, adventurer, bertualang. Oke. Orang yang suka bertualang mungkin dia senang dengan hal-hal begitu. Oh. Tapi kalau ayah kan memang terbiasa semuanya serba teratur gitu ya. Kerja juga dari dulu kerja ya teratur, ya kan. Terus pulang kerja teratur juga, tidur malam juga teratur, tidak terlalu malam gitu loh. Ya jadi ya enggak bisa ya gitu-gitu. Semuanya harus diatur karena hidup ini memang bukan sekedar permainan aja gitu loh. Kalau hidup ini sekedar seperti permainan biasa gitu ya mungkin orang suka dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak pasti aventurir itu. Naik turun yang berpetualangan itu. Sebenarnya itu bukan berpetualang sih, itu kan nggak bagus soalnya kan. Loh, iya memang, tapi kan itu kan namanya berpetualangan dia. Ada orang-orang yang suka begitu mencari-cari tantangan gitu loh. Supaya dia excited, seneng dengan hal-hal begitu. Ada orang yang begitu. Tapi ada orang juga yang tidak gitu kan. Kalau ayah sih nggak suka begitu, sukanya teratur. Semuanya terus. Serba teratur ya. Justru kalau ada yang bikin kaget langsung aja, waduh, langsung begitu. Biasanya kan orang yang suka stabil itu, kalau ada yang tidak sesuai, waduh. Ya ada yang begitu, ya kan. Tapi ya biasanya karena kalau biasa teratur ya dapatnya hal-hal yang teratur. Oh gitu ya. Secara alami itu diri kita memilih sendiri gitu loh. Ya pasti ujung-ujungnya kebanyakan orang mayoritas pengen lebih teratur, pengen lebih stabil pasti. Karena stabil itu tandanya bisa diandalkan sebenarnya. Iya. Jadi kayak misalnya ayah gini, mau ketemuan sama orang, lebih suka pagi hari. Ada orang yang sukanya ketemunya malam. Ada itu gitu. Iya kan? Atau misalnya mau ketemu orang, jam berapa? Ketemu jam 9 pagi misalnya. Itu 8:30 ayah harus sudah siap untuk ketemu dengan orang itu gitu loh. Di tempat di mana ayah ketemu gitu. Jadi bahkan sebelumnya. Tapi ada orang-orang yang enggak, justru dia di challenge. Senangnya kalau di challenge. Ketemu jam 9 baru berangkat dari rumah. Misalnya gitu, ada kan orang yang gitu. Nah ya buat angkatannya ayah itu hal-hal begitu orang itu tidak disiplin gitu kan. Tapi enggak tahu ayah zaman sekarang mungkin juga banyak orang-orang yang seperti itu yang tidak siap untuk selalu berdisiplin, tepat waktu dan sebagainya. Ya kalau zaman sekarang lebih bebas kali ya mungkin ya, lebih orang lebih suka fleksibilitas. Iya. Tapi kerjanya lebih lama akhirnya jadinya. Yang mana itu? Jam kerjanya. Yang mana? Ya orang-orang kebanyakan.
Kadang-kadang jam kerja malah jadi lebih panjang. Kalau misalnya fleksibel dibanding kayak jam 9 sampai jam 5 pokoknya. Jam 5 pulang misalnya. Ini belum tentu gitu. Misalnya bisa masuk ke jam 11, pulangnya jam malam misalnya. Iya betul. Kan banyak orang-orang yang kerja sampai malam-malam gitu kan karena dia memang mulainya siang. Ketika wanita merencanakan tapi laki-laki malah merasa tertekan, gimana menurut saya? Bisa aja seperti itu. Misalnya sekarang gini, itu kan temanya tuh beli mobil ya. Beli mobil, kalau orang laki beli mobil kan pasti pikirannya ingin supaya bekerja lebih cepat, lebih efektif, gitu kan. Tapi kalau orang perempuan orientasinya lebih nyaman lah pakai mobil sendiri, gitu kan. Security atau apa namanya kebanggaan dan sebagainya gitu. Jadi harus dibicarakan apakah memang betul dibutuhkan. Kalau orang uangnya pas-pasan ya harus dipikir. Kalau misalnya beli mobil dia lebih produktif, ya beli mobil. Didulukan. Tapi kan, ya kan maksudnya gini, mungkin kadang-kadang wanitanya hanya merencanakan aja gitu. Supaya bisa, kalau kita nggak punya goal kan kita mungkin makin lama sampainya gitu loh. Dibanding kita punya goal kayak oke, saya ingin rumah di sini kira-kira gimana. Oh iya cocok, sama cocok. Oke, kita goalnya rumah ini ya. Mungkin menujunya bisa lebih cepat karena lebih terukur gitu. Iya. Tapi sedangkan untuk laki-laki kalau misalnya ngomongin seperti itu, biasanya agak tertekan tuh. Kalau orang laki kan selalu istilahnya orientasinya memenuhi kewajiban dia. Biasanya suami ya. Pasti kalau ini yang normal, meskipun ada juga yang dablek yang tidak begitu ada, ya kan? Tapi kalau yang sebetulnya yang rata-rata yang normal itu kan dia selalu berpikir bagaimana memenuhi kewajiban dia sebagai suami, kewajiban dia sebagai bapak. Jadi apa saja orientasinya ke sana. Kalau misalnya ini apa namanya beli mobil enggak ada gunanya, malah pemborosan, keluar duit banyak nanti untuk pemeliharaan, untuk sopir dan sebagainya, tapi tidak menambah produktivitas. Ya dia enggak beli mobil. Enggak, bukan, ini kan tadi kan bukan beli mobil doang kan, kita beli rumah atau beli mobil dulu ya kan? Nah, tahu. Makanya ini kan ya belum selesai mengenai rumah ini. Ya kan tadi dia beli mobil. Kalau tidak ya dia berhitung mengenai beli rumah, lebih baik sewa atau beli. Karena kalau sewa terus kita kapan punya rumah gitu kan? Karena punya rumah kan termasuk juga cita-citanya seorang suami kan harus menyediakan rumah, tempat tinggal untuk ini. Ya jadi dia akan berhitung tentang itu, tentang apa namanya kemampuan, tapi juga tentang kegunaannya. Enggak, maksudnya gini, ketika pasangan berdua terus habis itu wanita ingin mencoba mengajak merencanakan gitu. Iya, dia mau beli mobil kita gimana kan. Kira-kira gitu. Tapi langsung ditutup pembicaraannya. Wah, kamu nggak usah boros gitu. Itu maksudnya. Iya, gitu. kan istrinya kepengen mau beli mobil, terus suaminya menganggap bahwa itu boros. Mobil atau rumah? Iya, makanya kan suaminya menganggap jangan mobil itu boros gitu kan? Enggak, bukan. Jadi lagi duduk soalnya pasangan. Ada kata-kata boros tadi ya lihat. Iya gini, ada pasangan duduk, ya kan? Wanitanya bilang kita kira-kira beli mobil atau beli rumah dulu ya? Iya. Satu, ya kan? Iya. Maksudnya adalah untuk merencanakan. Iya. Tapi bukannya merencanakan, laki-lakinya langsung menutup obrolan dengan cara bilang, udah kamu nggak usah boros dulu. Nah, jadi ndak mobil, ndak rumah juga kalau gitu. Iya, maksudnya begitu. Jadi langsung ditutup. Wanitanya ya, benar, itu komunikasinya ndak jalan berarti kan suami istri. Berarti ya komunikasinya ndak jalan antara suami istri itu. Karena kan biasanya laki-laki kalau misalnya diajakin ngobrol tentang apa materi atau apa, kadang-kadang agak tertekan gitu. Sedangkan misalnya pasangan wanita supaya tidak bahas masalah itu langsung di-cut sama dia langsung di-cut off gitu loh. Udah, yang penting kamu gak usah boros saya dulu deh. Padahal wanitanya ingin merencanakan doang gitu loh, bukan minta gitu. Berarti kan suaminya beranggapan bahwa belum waktunya untuk memikirkan itu gitu. Ya nggak tahu antara belum waktunya atau kan kamu nggak usah boros dulu gitu kan. Iya. Maksudnya boros tuh mungkin suaminya menganggap bahwa dia tidak punya uang cukup untuk membeli itu. Ya mungkin. Makanya kamu hidupnya jangan boros gitu. Ya mungkin dia. Nah ya. Setiap mau merencanakan ditutup. Mungkin berarti ayah itu anunya terlalu jauh, apa namanya? Pikirnya. Jangkauannya terlalu jauh. Karena kan ayah berpikir gini, istrinya bilang beli mobil aja atau rumah kan, atau rumah. Iya.
Jadi lagi ngobrol santai gitu, Iya. ya kita beli mobil atau rumah ya? Wah, kamu gak usah boros gini-gini. Gitu loh, paham gak ya? Iya, tahu. Tapi maksudnya kenapa kok suaminya bilang nggak usah boros dulu? Berarti dia itu tidak punya tabungan cukup. Iya pasti. Nah iya, tidak punya tabungan cukup. Jadi yang penting kamu jangan boros dulu dah, gitu loh. Udah nggak usah boros, ngomongin itu tuh boros gitu loh maksudnya. Nah ya, ngomongin mobil atau rumah itu. Iya. Jadi gimana pendapat saya tentang itu? Ya kalau mungkin suaminya belum siap mungkin. Belum siap ya sebaiknya ya bilang dulu, udah kita jangan bahas itu dulu karena kita belum cukup, istilahnya tabungan kita, uang kita belum cukup lah untuk memikirkan untuk membeli itu. Jadi sementara untuk bertahan hidup dulu gitu mungkin. Tapi kan maksudnya menurut saya kalau ada goalnya, ada tujuannya, kita bisa lebih cepat mencapai ke situ, misalnya gitu kan. Ya, goal itu tidak perlu diomongkan juga sudah pasti ada. Setiap orang begitu dia menikah, langsung dia yang dipikirkan bagaimana punya rumah. Itu sudah otomatis itu. Karena memang orang berumah tangga, dia mau keluar dari rumah orang tuanya, mau berumah sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang laki ya, kalau orang ini umumnya normalnya ya. Kalau dia misalnya masih menolak, itu berarti dia merasa masih belum cukup. Tapi tidak usah khawatir deh, saya juga sudah pikirkan itu. Bisa jadi pikirannya dia begitu. Tidak usah dibahas lah. Tapi saat ini ya saya belum punya duit nih gitu lah. Karena mungkin tertekan juga lama-lama ya kalau misalnya diomongin terus gitu kali ya. Iya, kalau ndak ada duit diomongin terus kan dia rasanya tertekan gitu kan. Buat dia tertekan sebetulnya, meskipun merencanakan itu bagus ya kan, tapi kan tidak selalu bagus untuk orang yang sama sekali tidak siap. Gitu ya. Iya. Kalau keadaannya sama sekali, wah sepertinya masih jauh gitu. Itu nggak bagus gitu. Ya bukan masalah ndak bagus. Ya dia akan tertekan karena tertekan ya. Karena sekarang ini masih berpikir bagaimana hidup yang wajar, yang layak maksudnya. Cukup makan, cukup untuk biaya pendidikan anak segala macam gitu kan. Terus kok bahas yang di luar itu, kayaknya ndak dulu deh kita bahas itu gitu. Tapi orang laki itu seringkali kan to the point. Karena to the point jadi kesannya seperti kok saya ndak diberi kesempatan, kok ndak ada diskusi tentang itu. Nanti aja. Yang penting sekarang jangan boros dulu lah. Tujuannya dia ngomong gitu adalah supaya si istrinya ini menghemat pengeluaran, sehingga dia punya uang sisa lebih banyak itu. Dan jangan ngomong begitu terus karena ya kita belum siap gitu ya. Siap, masih jauh. Apakah happy wife sama dengan happy life? Ya. Tetap harus ada pengendalian dari suami. Tetap kalau tidak dikendalikan suami juga nanti dia bisa boros, akhirnya tidak jadi apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Karena orang kerja keras itu ada batasnya pada umur, tidak bisa seumur hidup kerja keras, tidak mungkin. Kalau orang udah tua sudah tidak mampu lagi kerja keras. Jadi waktu muda itu dia harus mencari apa kebutuhannya itu harus tercukupi, yang penting yang vital-vital ya. Seperti rumah misalnya dan sebagainya gitu. Mungkin haji dan sebagainya yang butuh biaya-biaya besar itu harus selesai pada waktu usia muda. Jadi belum tentu juga ya happy wife, happy life gitu ya. Iya belum tentu. Tapi kan kebahagiaan kan nggak mesti, oh ya saya belikan tas kamu 500 juta, ya kan nggak mesti begitu. Bahagiaan kan banyak modelnya. Iya, ya silakan. Tapi kan ada memang bahagia itu tidak identik dengan uang, memang betul. Iya kan? Iya kan. Tapi ya kebanyakan kan butuh uang. Iya emang. Nah iya. Kayak misalnya kamu beli rumah, beli mobil, itu kan semua kan butuh uang. Jadi ya memang orang rumah tangga itu nomor satu perlu direncanakan masalah keuangan ini. Jangan sampai loss begitu aja, terus nanti tiba-tiba karirnya berhenti. Orang kan tidak ada yang tahu karir saya ini mau berapa tahun naik terus itu, ya kan? Karirnya berhenti, belum punya apa-apa, kesulitan ekonomi, nah itu repot. Tapi kan ada yang bilang katanya, wah kalau istri senang rezeki mengalir deras katanya. Ya kalau senang itu dalam artian kata bahagia ya. Artinya kalau istri bahagia ya memang suami rezekinya lebih mudah. Oh gitu? Iya, tapi bahagia di sini kan tidak identik dengan keberlimpahan materi gitu kan. Meskipun materi dibutuhkan tapi tidak identik dengan itu. Berarti saya setuju ya happy wife, happy life gitu. Tapi ya tidak melulu tentang materi gitu. Apa enggak juga? Ya enggak sepenuhnya setuju. Oh gitu ya? Belum tentu gitu loh. Karena happy wife, happy life itu berarti kan seolah-olah orientasinya hanya
untuk kebahagiaan istri aja kan? Karena banyak yang menganggap laki-laki mah keluarganya happy dia udah happy. Tapi istri keluarga happy belum tentu istri happy katanya. Itu propagandanya para istri itu Amerika. mungkin. Kirain propaganda Donald Trump tadi bukan nih. Jadi tetap kan semua itu harus saling membahagiakan, tidak bisa tidak. Dan bahagia memang tidak identik dengan uang, tidak identik ya. Meskipun kebanyakan Butuh uang untuk mencapainya gitu loh. Jadi ya bisa orang itu saling dukung, itu yang paling penting. Suami istri harus saling dukung gitu loh. Kalau gaji masih UMR mending jangan nikah dulu deh. Gimana menurut Ayah? Belum tentu. Oh gitu ya? Tergantung dia tinggal di mana, UMR-nya berapa, biaya hidup di situ berapa. Saya biaya hidup di tiap tempat tuh bisa beda-beda. Orang kalau misalnya penghasilan 5 juta, tinggal di Jawa, di pedesaan gitu ya hidupnya enak sudahan. Dengan 5 juta. Tapi di Jakarta ya habis buat transport sama makan siang. Ya itu misalnya itu. Jadi tergantung di mana dia gitu lah. Tapi kan UMR-nya juga beda kalau misalnya. Iya, tapi UMR kan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Misalnya jadi apa namanya? Orang Jogja yang baca ini ya di kepala dia mungkin 3 juta gitu kan. Jadi tergantung orang mengekspektasikan. Jadi gini, UMR itu tidak berbanding lurus dengan apa namanya beban hidup. Ya kan, tidak sama. Jadi ya diukur. Kalau misalnya kebutuhan hidupnya cukup untuk berdua, ya sudah, silakan bismillah. Nikah sambil cari penghasilan tambahan mungkin. Kalau misalnya mepet gimana? Masih nikah apa enggak sebaiknya? Kalau wah kayaknya sudah dihitung-hitung mepet nih kayaknya. Gimana? Tapi bisa untuk berdua gitu. Bisa untuk berdua tapi mepet banget. Ya, kalau memang sudah ada calon ya langsung nikah aja enggak apa-apa. Terus acaranya pakai duit siapa? Apanya? Acaranya? Acara bikin yang sesederhana mungkin. Ayah termasuk orang yang tidak setuju pernikahan tuh dibikin rame besar-besaran, berhari-hari macam-macam acara. Itu menurut ayah itu tidak tepat dong. Kita kasih makan orang-orang kaya. Tapi kan orang tua saya temannya banyak. Iya, teman banyak, kasih surat aja, kasih tahu bahwa anak saya udah menikah gitu aja sudah. Karena gitu ya? Ayah lebih condong pernikahan itu sederhana aja. Gitu. Kalau misalnya ada uang bisa untuk tambahan masa depan dia, tambahan dia beli rumah atau beli mobil atau apa gitu lah. Daripada uang itu dihabiskan untuk pesta-pesta yang hanya sehari 2 hari aja gitu loh. Jadi kembali ke masalah UMR itu tergantung. Kalau memang kira-kira hidup di daerah situ memang biaya hidupnya memang rendah, bisa aja dia punya keluarga, bahkan punya anak juga. Ada yang sampai punya anak. Tapi ada juga orang yang memang tidak cukup ya jangan dipaksakan. Tapi kan anak punya rezekinya sendiri nanti. Ya rezekinya sendiri itu kalau dia bekerja sebagai itu ya bekerja sebagai pegawai kan juga pas-pasan. Tunjangan untuk anak itu berapa kecil. Tapi kalau dia bisnis itu beda lagi. Makanya memang Rasulullah SAW itu selalu menganjurkan kita untuk bisnis dagang itu. Bukan jadi pegawai gitu loh. Nah, orang kita mentalnya kan semua mau jadi pegawai. Sampai ada jutaan pengangguran kan karena dia mau jadi pegawai. Padahal kalau dia mau bisnis, bukan bisnis yang gede-gede itu kan. Pokoknya dia berusaha gitu lah ya. Bikin usaha, bisa dengan cara-cara sederhana dia bisa dapat rezeki juga gitu loh. Kan rezeki itu tetap harus diusahakan. Bukan rezeki itu ditunggu di rumah nanti datang sendiri, enggak. Dan besar atau kecilnya itu berpengaruh juga berbanding lurus dengan usahanya ya. Besar atau kecil rezeki. Pasti. Berbanding lurus nggak menurut saya? Iya, tidak 100% artinya selalu usaha makin keras dapat duit makin banyak, enggak. Ya itu enggak. Nah ya, tapi artinya memang orang harus kalau orang malas ya jangan mengharapkan rezeki ini rezekinya seret. Kenapa? Sekarang saya enggak kerja, duduk di rumah aja. Nah, enggak bisa kan, harus kerja. Keluarkan tenaganya, pikirannya, berpikir bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang banyak. Rezeki itu sama Allah sudah ditaruh di muka bumi ini. Tinggal kita mau ngambil enggak gitu lah. Kalau kita mau usaha insya Allah dapat. Atau saya sudah bekerja sangat keras sekali, tapi di satu jalur doang berusahanya.
Udah tahu di situ mentok, tapi ya saya bekerja keras sekali ini udahan. Tapi di sini tapi. Iya. Dia nggak mau kesini, nggak mau kesini, nggak mau kesini. Begitu. Ya itu yang akhirnya kenapa rezeki saya kok tertutup ya? Padahal udah kerja keras. Bukan masalah tertutup, gitu. Masalahnya di dalam suatu situasi persaingan yang sangat berat kita paksa diri di situ. Nggak mau ngambil alternatif lain. Artinya nggak mau berpikir gitu loh, mencari jalan yang lain. Gunakan pikiran kita, usaha, tenaga dipakai, pikiran dipakai, insya Allah bisa. Banyak jalur lain ya. Iya. Kecuali kalau orang kerja itu tadi kayak tadi makanya Ayah bilang kan. Kalau misalnya ngepas, kemudian punya anak kan punya rezekinya sendiri. Tapi mungkin nggak tahu deh. Ya. Susah ya. Punya rezeki sendiri itu bukan berarti dia dari Tuhan mengantar ke rumahmu untuk memberikan rezeki kepada kamu, tidak kan? Tapi artinya dengan lahirnya anak itu semangat untuk bekerja harus meningkat, otak kita harus berpikir lebih kreatif lagi, ya kan? Nah, carilah rezeki Allah yang di muka bumi ini sudah disebarkan banyak. Coba kalau kamu berpikir itu kan orang ya, kalau misalnya dalam situasi dia itu kesulitan rezeki, kemudian dia duduk berpikir mencari dengan jiwa besar ya, maka dia akan mendapatkan tuh pandangan-pandangan. Kalau gitu saya bikin ini aja, saya melakukan ini aja gitu loh. Itu survival mode itu namanya. Iya. Ya kan, dalam mode survival. Iya. Jadi kalau tidak begitu ya memang tidak dapat gitu loh. Kenapa suami kalau sama teman seru tapi sama istri yang nggak seru? Ya, tidak semua begitu, ya kan? Dan tidak selalu dalam setiap momentum begitu, tidak. Tapi kalau sama teman itu kan memang yang dibicarakan selalu mengenai kegembiraan, mengenai pengalaman-pengalaman, punya yang sama. Tapi kan tidak dengan semua teman orang bisa bicara seleluasa itu, ndak semua teman kan. Hanya teman yang dia cocok gitu loh. Ini pas kebetulan aja. Oh gitu ya. Nah, adapun dengan istri, mungkin kalau istrinya setiap kali bicara pembicaraannya selalu keluhan-keluhan misalnya gitu kan. Atau memang dia tidak mendorong adanya diskusi yang baik, pembicaraan yang baik, ya dia males. Akhirnya main HP terus akhirnya. Iya, terpaksa. Gitu ya. Jadi memang semua harus introspeksi. Kalau terjadi seperti itu, introspeksi dong. Sebetulnya apa yang terjadi? Karena manusia ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu dengan siapapun selalu ingin baik. Kita ingin bicara yang baik, yang enak, yang nyaman gitu. Semua orang itu. Tidak terkecuali orang gangguan jiwa ya. Tapi kalau orang normal, semua itu mau gitu kan. Berkomunikasi dengan baik gitu ya. Iya, karena manusia itu adalah makhluk sosial gitu loh. Kalau terjadi komunikasi yang tidak jalan, berarti ada yang salah ya. Semuanya harus mengoreksi diri. Mungkin nggak kalau misalnya bilang, karena saya sudah capek seharian kerja, saya hanya ingin diam aja di rumah misalnya. Mungkin nggak? Iya, tidak mungkin. Nggak mungkin? Tidak mungkin. Tetap pasti ada yang menyebabkan dia malas untuk berbincang-bincang gitu loh. Pasti itu ya? Iya pasti. Nggak mungkin karena capek doang itu nggak mungkin? Nggak mungkin. Karena sekali lagi ya itu manusia sebagai makhluk sosial itu kalau ketemu orang dia ingin saling menyapa, ingin bicara apa gitu tentang apa pasti. Coba kalau kamu moodnya lagi baik gitu ya, ketemu sama orang kan pasti ada yang ingin kamu bicarakan. Nggak mungkin kamu ketemu sama orang diem aja, itu enggak mungkin. Bahkan kadang-kadang kita di kereta misalnya atau apa, kita ketemu orang itu nggak kenal gitu. Ya enggak kenal. Ingin juga bersosialisasi kita. Itu memang sudah wataknya manusia begitu gitu loh. Kalau tidak terjadi itu berarti ada kesalahan. Dua-dua harus introspeksi. Nggak mungkin ya kayak misalnya, saya sudah capek aja seharian udah. Enggak. Kalau alasannya gini gimana? Saya udah nanya, udah tahu semuanya tentang Anda. Jadi apa lagi yang mau ditanya? Gimana? Enggak, kalau kehidupan ini kan dinamis. Keadaan kemarin sama hari ini beda kan. Ada banyak hal yang bisa dibicarakan kalau perlu gitu loh. Semuanya saya sudah tahu tentang Anda. Anda belum beropini, saya sudah tahu Anda bakal beropini apa tentang masalah apa gitu loh, paham nggak? Ya kan? Ya, jadi kan menunjukkan bahwa itu pasangannya tidak
komunikatif. Komunikatif di sini itu artinya tidak saling menyampaikan gitu loh. Atau terlalu komunikatif, makanya jadi sudah sangat predictable. Saya sudah tahu kalau saya bisa nanya juga ini. karena membosankan, pembicaraannya membosankan bisa juga. Misalnya contoh, aku tahu ayah misalnya sangat suka banget sama warna biru misalnya. Aku nggak perlu lagi nanya sama ayah. Ini menurut ayah kemejanya bagus sama mana nih? Warna biru apa warna merah? Karena aku udah tahu ya bakal jawab apa enggak. Iya, itu kan yang sederhana-sederhana. Iya, contoh tuh. Ya, tapi kan hal-hal yang perlu dibicarakan setiap hari itu pasti ada. Pasti ada. Jadi kalau sama-sama diam itu ya harus dicek betul-betul ada masalah gitu ya? apa itu. Soalnya pasti ada aja yang bisa diobrolin gitu ya maksudnya. Pasti ada, pasti. Kalau intensitasnya terlalu sering, diem-diemannya dan maksudnya frekuensinya juga sering. Iya. Maksudnya bukan cuma durasinya doang yang lama diem-diemannya, tapi sering tiap hari begitu misalnya gitu kan. Itu baru harus dipikirkan baik-baik gitu ya. Dipikir, sama-sama berpikir. Dan sama-sama introspeksi, karena bisa kesalahannya bisa di mana-mana, bisa di sana, bisa di sini, bisa di kedua sisi kan gitu. Marriage is scary. What if suami lo nggak mau diajak antri makanan viral? What if? Coba deh ganti jadi even if suami lo nggak mau diajak antri makanan viral, dia tetap suami yang baik kok. Selesaikan dramanya. Marriage is scary. Gimana kalau dapat suami yang nggak mau ikut ngantri makanan viral? Ini malah petaka besar ini. Buat dia. Karena dia suka makanan yang viral. Padahal tinggal pesan by GoFood aja. Ya itu, kan bisa juga. Gimana menurut Anda? Tapi mungkin dia seneng perginya itu. Seneng panas-panasannya itu maksudnya? Iya, ya tidak selalu benar itu. Artinya kalau itu ada masalah itu tidak tergantung dari hobinya orang. Gitu ya? Dia kan mungkin suka kalau ada makanan viral itu dia suka penasaran, kepengen tahu gitu kan. Nah dia ngajak suaminya, mungkin karena terlalu sering suaminya bosan juga. Oh gitu. Ngantri di sana, ngantri di situ, kesannya kayak seperti tidak ada kerjaan gitu. Tapi pernikahan itu menakutkan memang. Hah? Apakah pernikahan menakutkan? Menakutkan maksudnya gimana? Ya kalau kita orang yang perfect, yang selalu minta sempurna, ya memang pernikahan tuh tidak ada yang sempurna nanti. Gitu ya, setelah kita menikah tuh pasti tidak ada yang sempurna. Dan kalau memusingkan hal-hal kecil seperti ini, berarti akan sangat pusing nantinya gitu ya? Iya pasti. Karena perbedaan-perbedaan antara apa yang dipikirkan suami dan istri itu pasti ada. Tidak ada yang 100% sama persis sejalan, tidak ada. Sehebat apapun tidak ada. Bohong itu kalau ada orang bilang, oh saya tidak pernah berantem sama sekali, saya tidak pernah berdebat. Tidak, pasti ada. Pasti ada ya. Nah tinggal penyelesaiannya. Jadi harus selalu berpikir bagaimana menyelesaikan dengan cepat. Jangan berpikirnya memendam rasa dendam dan sebagainya gitu kan. Ada orang yang begitu kan, jadi lama gitu kan. Diem dulu gitu ya. Sampai berapa hari baru dia omongin. Iya. Soalnya ya kalau misalnya orang seperti itu, kalau misalnya sama orang yang terganggu gitu, yang terganggu ini bisa berhari-hari, maksudnya kan didiemin. Yang satu orangnya seneng diem misalnya. Iya. Yang satu orangnya terganggu nih kalau lama-lama diem gitu kan. Iya. Itu pasti jadi nggak produktif dan makin konstruksi karir ya harusnya sih. Iya. Iya gak sih? Iya. Jadi memang orang itu makanya suruh kenal dulu sebelum menikah itu kan karena itu. Supaya tahu wataknya seperti apa gitu loh. Jadi sebenarnya hal-hal kecil seperti itu tidak begitu penting untuk dipikirkan. Tidak perlu. Itu biasa. Gesekan suami istri itu biasa. Jadi ribut dikit, ya sudah biarkan aja nanti selesai. Tidak berasa kita tahu-tahu selesai kok. Kalau kita mau mikir positif ya. Tapi kalau kita mikirnya negatif ya semua itu jadi berat semua. Semuanya jadi masalah terus-terusan gitu. Sampai masalah antri makanan viral aja jadi masalah gitu kan. Nah ya. Gitu ya. Jadi lebih fokusnya ke hal-hal yang ini besar-besar aja, yang penting-penting aja ya. Iya, tentang kecocokan, visi dan lainnya gitu ya. Iya, tentang rencana untuk rumah tangganya bagaimana gitu loh.
Ternyata jadi laki-laki harus sangat berhati-hati nih dalam berbicara ya. Walaupun sebenarnya tinggal bilang, oh iya berarti saya waktu itu sama adik saya kayaknya kesini. Sebenarnya tinggal bilang gitu doang sebenarnya. Iya. Ya, kadang-kadang kan suaminya itu merasa itu gengsi. Ini mungkin pasangannya lah kalau ini mungkin ya. Pasangannya mungkin juga ada orang yang tidak terlalu mengingat hal-hal begitu, ada juga kan. Akhirnya nabrak-nabrak gitu kan. Iya. Dipikirnya oh sama dia. Atau sama yang sebelumnya. Dan paling sering itu orang begitu berprasangka tuh. Jadi gimana menghindarinya gimana kalau gitu jadi? Menghindarinya berpikir positif. Iya, berpikir positif. Artinya ada suatu kepercayaan, keyakinan bahwa suami saya adalah orang yang terbaik, saya harus mendukung dia. Suami juga begitu, istri saya adalah yang terbaik, saya harus mendukung dia gitu. Yang sudah ya sudahlah gitu ya maksudnya. Iya. Walaupun kadang-kadang agak susah juga tuh ya. Maksudnya banyak aja sih yang tetap marah gitu. Iya. Jadi intinya karena itu kan prasangka aja. Prasangka itu jangan diikutin karena prasangka tuh bisa kemana-mana itu. Oh mungkin sama mantan kamu, mantan kamu yang mana gitu. Terus dia mikir lagi. Sama-sama jadi bikin pusing kepala itu. Kalau ayah sih begitu jangan menjadi sesuatu yang seolah-olah prinsip gitu kan. Ya sudah bilang kok kayaknya saya ndak ingat ya gitu aja sudah. Selesai. Tidak akan dilepas begitu caranya. Lah ya, jadi memang lebih bagus tips saya tadi yang di depan. Oh saya sama adik saya kesini ternyata gitu. Boleh. Enggak si istrinya itu loh. Oh istrinya maksudnya. Jangan saya kok ndak ingat ya gitu loh. Kan selesai. Kalau dia bilang gitu, kalau saya ndak ingat ya selesai sudah. Asal suaminya ndak bahas-bahas terus. Kadang-kadang itu loh yang waktu hari kamu pakai baju biru, saya pakai baju merah. Nah, akhirnya jadi kemana-mana gitu kan. Gitu ya. Kan suaminya nggak tahu, misalnya pasangannya kan nggak tahu gitu kadang-kadang. Ya. Emang ngiranya emang bener sama dia gitu misalnya gitu kan. Iya makanya. Jadi bilang aja sih istrinya bilang aja, oh iya ya saya kok lupa ya. Udah. Dan suaminya nggak usah terlalu menuntut. Iya itu nah, itu jadi malah jadi akhirnya ribut gitu kan. Itu kalau pasangannya yang ceweknya yang dewasa sih begitu sih biasa sih. Terus udah beres gitu. Selesai. Buat apa itu dicari-cari diungkit-ungkit buat apa gitu loh. Sama-sama pusing gitu. Bener. Kalau udah stuck bilang aja, oh saya ke situ sama adik saya, oke? Udah itu aja tipsnya. Iya. Oh iya deh ternyata sama adik gue kesini. Sorry. Udah gitu aja. Udah beres. Oke. Thank you.